Mahasiswa adalah kita orang-orang yang terpelajar. Orang-orang yang terpelajar itu adalah sebuah kaum yang orangnya ataupun idenya selalu dicekoki daripada ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, jadikan ilmu pengetahuan kamu itu, jadikan ilmu pengetahuan kita semua selaku mahasiswa menjadi tempat kita ataupun menjadi solusi kita di tengah-tengah masyarakat yang hari ini masyarakat lagi memiliki paradigma sosial permasalahan yang ada. Nah, ikutlah sebuah proses dan pekalah dalam sebuah permasalahan sosial. Kalau ada permasalahan baik itu di luar kampus ataupun di dalam kampus, kita berhak untuk menyampaikan, baik itu dalam aparatur kepemerintahan ataupun dalam birokrat rektor mungkin barangkali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Warta Kampus Jaidu Asahan. Kegiatan kita kali ini adalah melakukan wawancara mengenai tentang kepekaan sosial mahasiswa sebagai agen perubahan. Narasumber kita kali ini adalah Bang Said Ibnu Rilian Ahmad. Beliau adalah salah satu mahasiswa dari Jaidu Asahan, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI, semester 6 ya Bang ya? Semester 6. Ekstensi. Oke, tak perlu berlama-lama karena ada suatu pantun mengatakan bahwasannya ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Oke? Mengapa mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan pada masyarakat atau satu bangsa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Sebelum kita membahas pertanyaan yang tadi saudara moderator sampaikan kepada saya, maka kita terlebih dahulu menelusuri ataupun memahami sebuah makna apa arti itu kemahasiswaan, dan kemudian kita harus juga memahami bagaimana kepekaan sosial yang dihadapi oleh mahasiswa. Sama-sama kita ketahui di dalam website ataupun segala siklus-siklus mengenai kemahasiswaan bahwa mahasiswa ini adalah kaum-kaum intelektual yang ide kemudian gagasannya ini sangat diperlukan untuk perubahan di masyarakat. Makanya kalau kami itu Bang, di saat kumpul-kumpul ataupun nongkrong-nongkrong mengenai kemahasiswaan, diskusi dengan kemahasiswaan, ada slogan mahasiswa kami yaitu mahasiswa itu adalah, kalau di TNI jenderalnya banyak, dan di mahasiswa itu ada banyak juga jenderalnya, bintang-bintangnya dan pangkat-pangkatnya. Begitulah artinya sebuah kaum intelektual yang dihadapi oleh mahasiswa. Jadi kepekaan sosial itu adalah sebuah kemengertian, kemudian memahamin sebuah keadaan ataupun peristiwa yang dihadapi oleh mahasiswa untuk bisa merubah suatu keadaan tersebut. Maka hari ini konteks mahasiswa itu memang harus peka terhadap sebuah lingkungan dan situasi dan kondisi. Makanya ide, kemudian gagasan, kemudian kreativitas, inovasi itu memang harus diharapkan untuk kita lah selaku kaum-kaum intelektual atau sering disebut dengan mahasiswa. Jadi kalau kita lihat mahasiswa itu hanya dari rumah pergi ke kampus, pulang lagi, begitu juga seterusnya,
Itu namanya disebut dengan mahasiswa kupu-kupu, Bang. Kupu. Nah, kita kan nggak mau nih, ya kan? Kita cuman ortodok aja. Cuman hanya fokus aja belajar, tetapi kita tidak memahami juga regulasi, kemudian memahami sistem bagaimana kita bisa berbaur di tengah-tengah masyarakat. Nah, output daripada itu, Bang, ketika kita sudah memahami sebuah proses, ketika kita sudah tak mahasiswa lagi, kita tak bingung bagaimana kita harus bisa berbaur di tengah-tengah masyarakat. Nah, begitulah kepekaan sosial yang harus kita hadapin di tengah-tengah masyarakat. Nah, berkesinambungan ataupun berseirama yang tadi saudara sampaikan mengenai mengapa mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan pada masyarakat atau suatu bangsa. Kembali lagi saya katakan bahwa mahasiswa itu adalah kaum intelektual. Ide, gagasan, dan kritikannya ini sangat diperlukan untuk mengubah suatu keadaan. Jadi kalau ada mahasiswa yang cuman, yang saya bilang tadi, nggak mau berkecimpung dalam kegiatan sosial, itu namanya mahasiswa kupu-kupu lah. Maka kita harapkan mahasiswa-mahasiswa Darul Ulum ini, Institut Darul Ulum ini harus bisa berbaur dan memahami keadaan sekitar. Maka kalau kita lihat dulu di zaman di zaman Soekarno pada sidang gerakan kemahasiswaan pada tuntutan tuntutan rakyat. Ada itu seorang aktivis sosial kemahasiswaan, namanya kalau nggak salah Arif Rahman Hakim. Ketika surat kemudian keadaan mahasiswa mendesak untuk Presiden Soekarno segera membubarkan peristiwa Partai Komunis Indonesia atau kita sebut dengan PKI, ricuh pada saat itu. Dan ketika pergerakan-gerakan seperti itu yang dilakukan oleh Arif Rahman Hakim, seorang aktivis sosial kemahasiswaan, dan ternyata beliau ditembak oleh aparat karena memang terlalu kritis dalam kegiatan-kegiatan untuk membangun suatu bangsa. Artinya, sebagai mahasiswa, bukan hanya beliau saja yang berhak untuk memberikan sebuah gagasan dan kritiknya, tapi kita juga selaku mahasiswa, karena ketika kita sudah datang ke kampus, kita dinobatkan sebagai mahasiswa, ada pangkat tanggung jawab kita selaku kaum intelektual untuk menyelesaikan tersebut. Nah, jangan jadikan mahasiswa ini sebagai nama. Kalau kita menganggap mahasiswa ini cuma nama saja, kita tak akan bisa mengerti bagaimana proses kepekaan sosial tersebut. Tetapi kalau kita tanggapin bahwa mahasiswa itu adalah kaum intelektual untuk bisa menjadi teladan di tengah masyarakat, maka kita bisa untuk berbaur dan mengerti arti sebuah proses tersebut. Begitu kira-kira, Bang. Keterampilan apa saja yang diperlukan sebagai alat penting dari agen perubahan? Baik, membahas tentang keterampilan, seorang mahasiswa kalau cuman memiliki relasi, kemudian hanya pandai cuman nongkrong di warung, di tempat umum, di tempat kafe mungkin barangkali, itu tidak seperti alat keterampilan pada adanya. Tapi kalau seorang mahasiswa itu keterampilan dia punya dalam bentuk menjaga hubungan emosional antara masyarakat, kemudian keterampilan menjaga ataupun menghargai hubungan terhadap hablum minallah dan hablum minannas, saya pikir ini sebuah alat penting untuk mahasiswa agar mahasiswa itu mengerti juga bagaimana mahasiswa itu bisa
patuh dalam aturan ibadah kepada Allah, hablum minallah, dan mahasiswa itu harus patuh juga terhadap peraturan dengan sosial yang disebut dengan hablum minannas. Artinya dua komponen ini sangat berarti untuk kehidupan kita selaku mahasiswa. Artinya mahasiswa itu bukan hanya untuk beribadah terus dan kegiatan sosialnya dikurangin, tetapi antara regulasi kemudian komponen dua tersebut tadi bisa terus berkeseimbangan agar menciptakan itu tadi. Mahasiswa itu adalah agen perubahan dan memiliki nilai-nilai intelektual. Maka sering dalam sebuah syair yang ternama yang dikarang oleh ulama di Mesir kalau nggak silap, berbunyi yaitu laisal fata mayakulu hadza abi walakinnal fata mayakuluha hadza ana. Seorang pemuda itu berarti adalah seorang mahasiswa. Dan mahasiswa itu bukanlah dia dikatakan mahasiswa kalau dia masih menganggap bahwa keberhasilan dia hari ini adalah ketergantungan orang tua. Tetapi dia yang dikatakan mahasiswa berhasil itu adalah mahasiswa yang bisa menjadikan hasil prestasinya ini menjadi keberhasilan dia. Makanya kalau kita punya uang, ini yang lagi viral tuh bang, iya. Kita punya uang dan kita punya kuasa, ya kan? Kalau itu hasil orang tua, itu nggak istimewa. Tapi kalau kita punya uang dan kita punya kuasa dan itu hasil dari diri kita sendiri, prestasi diri kita sendiri, itu sangat istimewa. Maka itu bisa didapatkan ketika kita bisa memahami sebuah kepekaan sosial terhadap lingkungan kita, kemudian kepekaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira, Bang. Dalam bersosial pasti akan dihadapi sebuah dinamika permasalahan di kehidupan. Nah, bagaimana menghadapi tantangan tersebut? Baik. Memang ketika kita sudah bermasyarakat, kemudian kita juga mengalami paradigma, kemudian dinamika di dalam bermasyarakat, itu adalah hal yang mungkin sering kita hadapin. Baik itu dalam lingkungan yang skala kecil, di dalam keluarga, karena keluarga itu adalah makhluk sosial kita juga. Kemudian dalam skala besar, pada umumnya itu di masyarakat. Pasti pergaduhan dan perselisihan antar pendapat itu pasti sering kita dapati. Sering terjadi. Nah, lantas bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Karena kita ini sebagai mahasiswa kan gitu kira-kira. Yang pertama itu yang harus saya katakan bahwa mahasiswa itu jangan baperan. Tapi baperan ya? Tapi baperan gitu deh. Betul, Bang. Kalau kita baperan, ya kan, ketika ada tuh masyarakat yang mencemooh kita, Allah ini mahasiswa jadul ini, hanya begini-begini saja, tapi nggak ada perbuatannya, kita baperan, nggak guna. Tapi kalau kita baperan, ketika baperan dalam arti kita menjadi pemain, ya kan bang? Betul, Bang. Atau sebagai agent dalam sebuah proses tersebut. Jadi ketika itu ada masyarakat yang mencemooh kita tunjukkan dengan sebuah prestasi. Nah, itu tadi yang selaras dengan yang saya katakan tadi dalam sebuah syair ulama tadi. Nah, prestasi kemudian peran yang hari ini kita milikin, ini harus kita tuangkan di dalam proses kita sebagai mahasiswa. Jadi mahasiswa ini tanggung jawab kita sebagai kaum intelektual. Kalau kita hanya berpatokan, udahlah kan masih banyak mahasiswa yang lain. Lah, lantas kita kapan bisa masuk dalam bagian kaum intelektual dan kemudian bagian daripada agen perubahan? Begitu kira-kira bang. Jadi bang, coba berikan suatu kata-kata motivasi bagi kita yang semua nonton video ini, bagi para mahasiswa yang menonton video ini yang masih kurang berperan aktif dalam kehidupan sosial. Coba berikan suatu motivasi gitu bang. Baik.
mahasiswa adalah kita orang-orang yang terpelajar. Orang-orang yang terpelajar itu adalah sebuah kaum yang orangnya ataupun idenya selalu dicekoki daripada ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, jadikan ilmu pengetahuan kamu itu, jadikan ilmu pengetahuan kita semua selaku mahasiswa menjadi tempat kita ataupun menjadi solusi kita di tengah-tengah masyarakat yang hari ini masyarakat lagi memiliki paradigma sosial permasalahan yang ada. Nah, ikutlah sebuah proses dan pekalah dalam sebuah permasalahan sosial. Kalau ada permasalahan baik itu di luar kampus ataupun di dalam kampus, kita berhak untuk menyampaikan, baik itu dalam aparatur kepemerintahan ataupun dalam birokrat rektor mungkin barangkali. Itu sebagai kita mahasiswa untuk menyampaikan hal tersebut, dan itu kita tak boleh takut untuk mengatakan itu, karena hak kita untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, kemudian hak kita untuk menjadi diri yang lebih baik, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Dan jangan pernah kita vakum dan jangan pernah kita merasa tidak peduli untuk bisa menjadi orang yang besar di dalamnya, karena kebanyakan para aktivis kemahasiswaan yang peka dalam konteks sosial, insya Allah Bang, rata-rata orang-orangnya adalah orang-orang yang sukses. Kalau kita lihat Anies Baswedan itu dulu latar belakangnya aktivis kemahasiswaan, kemudian Ganjar Pranowo aktivis kemahasiswaan, dan banyak lagi orang-orang di dalamnya. Nah, artinya semua itu tidak pasti ada gunanya, bukan tidak ada gunanya, pasti ada gunanya dan ada kemanfaatan untuk kita pribadi. Jujur saya sebelum mengikuti sebuah arti organisasi kemahasiswaan ataupun organisasi terpelajar mungkin barangkali, mungkin saya untuk berbicara di depan kamera ataupun di kawan-kawan sekalian itu grogi rasanya. Tetapi karena kita masuk di dalamnya, kita memahami, kemudian kita ikuti sebuah prosesnya, insya Allah hasil ataupun output yang kita dapatkan itu pasti ada. Makanya jangan pantang menyerah, kemudian ikutin. Kita mahasiswa, ide, gagasan, dan wawasan kita ditunggu untuk mengubah suatu bangsa. Dan jadikan ide dan gagasan itu untuk bisa menjadikan masyarakat yang belum tahu menjadi tahu, kemudian yang belum mengerti bisa menjadi mengerti. Itu kira-kira Bang. Terima kasih kepada Bang Said Ibnu Rian Ahmad yang telah memberikan suatu tanggapan-tanggapan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita sebagai mahasiswa, janganlah menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, seperti Bang ya. Tetapi jadilah kita sebagai mahasiswa yang berperan aktif dalam kehidupan sosial. Mungkin hanya ini yang bisa dapat disampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.